Atta Gorey, selamat siang Bang Atta. Kristen atau Muslim Bang? Kristen bang, Kristen apa Bang? Kristen Protestan. Ya, salam kenal Bang ya, salam toleransi. Iya bang. Bang siapa namanya Bang? Atta. Tertarik dengan tema Dua Kristus? Enggak bang. Kenapa nggak tertarik? Biar tahu. Masa teman-teman Kristen nggak tahu? Di dalam Bible ada dua Kristus, satu yang asli, satu yang palsu. Saya pengen belajar dari Islam aja bang. Oh gitu. Tapi karena ini kan Komal diskusi lintas agama Bang, harus pakai perbandingan. Kalau Anda bertanya tentang Islam nanti kita jawab, tapi kita komparasi juga di dalam Bible Anda. Ya, kalau saya bisa jawab, saya jawab aja bang. Enggak dijawab Bang, kami menjelaskan melalui Bible Anda juga. Jadi dua kitab kita pakai, 3 kitab kita pakai. Kitabnya Nabi Musa Perjanjian Lama, kitabnya Yesus Perjanjian Baru, dan Al-Quran Nur Karim, kitab yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Silakan bertanya kepada Major Bang. Major, silakan Major. Yang mana Major bang? Oh, nggak ada si Major ya? Alamajang. Silakan Bang. Ini ada Ito Nora, ada Kang Dito, ada Fandi Ahmad Sinaga. Silakan bertanya Bang. Nanti Major yang jawab. Silakan. Oke bang, aku salah nggak nanya gini bang? Ini saya tentang Islam, tentang Allah gitu kan. Allah bisa nggak bang berubah menjadi batu bang? Gitu bang. Allah bisa berubah menjadi batu. Kalau berbicara bisa, iya bisa Bang. Allah itu bisa, atau Tuhan itu bisa berubah menjadi apa saja. Cuman pertanyaannya Bang, mau nggak dia Tuhan itu? Kan gitu. Mau nggak dia jadi batu? Menurut Abang mau nggak Tuhan jadi batu? Nggak mau bang. Nggak mau kan? Nah, ibarat gini Bang. Saya Abang Atta dikasih opsi. Abang itu kan bisa kalau disebut makan kotoran Abang sendiri itu bisa kan? Bang Atta kan? Bisa bang, bisa. Bisa. Mau nggak? Enggak. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya untuk apa dimakan kotoran bang? Nah, sama dengan kalau kita bertanya Tuhan, kenapa Tuhan nggak mau jadi batu? Ngapain kita tanya Tuhan, kenapa kau nggak mau jadi batu Tuhan? Ya nggak mau lah, batu itu Itu kan ciptaan. alasannya itu kan dari Tuhan harusnya kan, betul bang? Ya betul Bang. Kalau Tuhan di dalam Al-Quran, ini Tuhan bukan ya, punya hak prerogatif. betul. Apapun Betul Bang. bisa dia lakukan apa yang dia mau, betul nggak bang? Itu setuju. Tapi ada Benar pertanyaan. nggak gini bang? Cuma Tuhan yang tahu apa yang dia mau, benar nggak? Betul Bang, betul. Betul kan? Berarti Tuhan bisa jadi batu. Cuman gini benar Bang, nggak, sabar. Pantas sih nggak? Itu pertanyaannya. Pantas nggak? Enggak bang. Nggak pantas Bang. Kita sebagai manusia yang diberi akal oleh Tuhan, itu kan pasti tidak pantas ketika kita ini mengatakan kita memakan kotoran kita sendiri. Itu nggak pantas bagi kita Bang. Kalau berbicara bisa, itu bisa Bang. Tapi nggak pantas. Nah, ketika Tuhan, kita misalkan katakan Tuhan bisa nggak jadi batu? Bisa. Cuman sebagai manusia yang berakal, kita dikasih Tuhan akal, pantas gak Tuhan ini kita katakan Tuhan bisa berubah menjadi batu? Kan gak pantas Bang. Kenapa? Karena Tuhan itu maha suci, maha tinggi. Yesaya 15 nomor 57. Di dalam Islam itu Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci, maha tinggi. Sama di dalam Yesaya 15 nomor 57, bahwa Tuhan itu maha suci, maha tinggi, maha kudus. Suci dia. Jadi kalau Tuhan menjadi makhluk, itu nggak suci lagi dia Bang. Nggak lagi maha suci. Kalau Tuhan sudah menjadi makhluk, menjadi pohon, menjadi batu, menjadi ayam, semua itu kan bentuknya itu fana. Sementara Tuhan itu tidak fana. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 1 nomor 23. Mereka menggantikan kemuliaan Elohim dengan manusia yang fana. Sementara Elohim itu tidak fana. 2 Samuel 7 nomor 22. Nggak ada yang sama dengan Tuhan itu Bang. Jadi kalau kita gambarkan Tuhan itu, atau kita menganalogikan, atau kita mengatakan Tuhan itu menjadi makhluk, itu sangat tidak pantas Bang.
kita sandingkan makhluk itu dengan Tuhan. Itu nggak pantas sekali, nggak boleh. Dalilnya di dalam surah ayat 11, kalau di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah itu tidak seperti makhluk, tidak menyerupai makhluk, tidak sama dengan makhluk. Sama dengan Yesaya 7 nomor 22 tadi yang saya bacakan, bahwa nggak ada yang sama dengan Tuhan itu. Itu di dalam kitab Anda sendiri juga, Bang. Silakan lanjut kalau ada yang mau ditanyakan lagi, Bang. Oke bang, bang seandainya nih, tadi kan Tuhan bisa jadi batu kalau dia mau gitu kan. Kalau seandainya Tuhan Allah menjadi batu, apakah kita tetap menyembah batu itu, bang? Tadi jawabannya udah dapat saya rasa, Bang, ya. Nggak pantas Tuhan itu menjadi ciptaan atau menjadi makhluk. Nggak bisa lagi kita bahas, Bang, karena sudah nggak pantas. Enggak bang, seandainya kan Tuhan yang punya. Nggak bisa, Bang, nggak boleh. Gitu. Nggak boleh. Kita silakan, kita berdosa, silakan itu. Gini loh bang, kan begini Bang Atta. Di dalam Al-Quran itu Allah berfirman kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kemana dia? Kenapa rumah ibu gembala takut? Ya, argumennya hancur. Gimana mau dipakai? Perandaiannya sudah hancur. Itu sudah ditegaskan di dalam surat Al-Ikhlas, di dalam Laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk karena Allah itu memiliki sifat kemahaan. Nah, manusia tidak memiliki sifat kemahaan. Jadi tidak bisa disandingkan dengan makhluk. Kalau kamu mengatakan seandainya, jangan kamu mengandai-andaikan Tuhan. Tidak baik dan tidak pantas. Silakan Cleopatra. Cleo, itu mukamu ya yang di profil tuh ya? Cleo, itu mukamu yang di profil itu ya? Itu foto apa tadi yang di profil itu? Foto Kang Dito. Guguk. Kang Dito. Foto apa tadi yang di profilnya itu? Foto apa? Anjing. Gak apa-apa, aman. Ini udah anti rongkat, itu nggak apa-apa ngomong, nggak bakalan ke ini, sudah diprotek. Aku nggak mau. Di roomnya Fani udah rungkat, aku akun besar pula tuh. Cobalah. Jadi yang di foto tuh tadi tuh anjing. Asu. Anjing. Nah, itu boleh. Aman. Anjing ya. Aman. Anjing ya. Iya, udah. Sambil dikasih begini. Ini Pandi, aduh, minim kali nggak mau sih berguru sama Kang Dito. Sudah dibilangin. Halo EBL. Aku bukan moderator di sini, nggak bisa aku jambak kau EBL. Ini ikut sama moderator pakai ya. Naik kok EBL. Ini mulutku selalu menggunakan anjing. Nah itu tuh kan. Ditambahin. Jadi kita nggak gitu. Naik ya Biel, pengen naik lah ya naik, udah aku jambak kau gitu. Kang Dito, aku ada chat Kang Dito. Gak mau. Lihat dulu, Bang Bombana Kristen atau Muslim, Bang? Bang Bombana, boy. Bang Bombana. Ya, assalamualaikum. Kristen atau Muslim? Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad, dan Tuhan seluruh alam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Bang Bombana, ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, terlalu. Dede apa? Dede mati ke. Apa dia bilang? Oh. Itu Cantik kali Pak Nora katanya. Enggak. Cantik kali kok katanya Nora. Halo itu Nora, halo. Kang Dito gas lah, Kang Dito. Ini cocok untuk Kang Dito ini. Iya, mau ngapain dia? Bani apa? Bani apa mereka? Nora Kang Dito. sama Bani anjing. Bani Oh, Bani anjing, waduh.
kata-katanya begini. Ya, kita lagi ngetes koma. Ini Ito Nora, gimana ini saudara seukuahmu ini Ito Nora, masa kayak gini omongannya? Matius 15 nomor 26 di luar Bani Israel itu anjing. Ya. Oke, Matius berapa tadi? Matius berapa? Udah merasa kok jadi anjing. Matius berapa? 15 ayat berapa? 28. 27, 28 ya. 26, 27, 28 di luar Bani Israel anjing. Oke. Coba dibaca dulu dari ayat 21. Ya kau lah yang ngapain ngatur-ngatur anjing. Dasar si anjing. Gimana sih macam diskusi sama si anjing ini kalau dikasih tahu kemudian disuruh baca di awal-awal lagi. Oh iya dong, kan Alkitab itu bukan kayak koran. Kamu anjing gitu. Alkitab itu bukan kayak koran yang loncat sini loncat sana gitu kan, nggak jelas gitu kan. Aja anjing. Udah bang, kita diskusi bang, kita buka tema ya bang ya. Bang. Tema apa ini? Tema apa ini? Ini temanya Kristus palsu bang. Kristus palsu, terus saya kok mirroringnya apa? Mirroringnya Muhammad palsu juga, Muhammad Nabi palsu juga. Kalau dia ini cocok untuk Kang Dito aja dulu dia. Iya. Si Fandi Ahmad ini udah trauma sama saya masalahnya. Ada yang mau trauma lagi kan? Silakan Kang Dito. Si Fandi Ahmad ini di komalnya saya di-kick, habis itu saya di-blok. Nggak ada isinya. Di pendetamu, di gerejamu, pendeta sama jemaat itu semuanya anjing bukan? Oh, kok anjing sih. Ayo diskusi yang baik lah Dito. Ayo. Matius 15 nomor gimana? Kita compare nggak Paulus dengan Muhammad? Gimana? Ayo Dito. Si anjing. Dito, ayo. Kita compare Paulus dengan Muhammad. Gimana? Kamu setuju nggak sama temanya? Matius 15 nomor 24 ya. Sesuai Matius 15 nomor 24 sampai 27 28. Yesus mengatakan kepada perempuan kalau rasul yang di luar Tuhan itu nggak mungkin kan ini sih dia nggak mungkin mengawini anak kecil kan, benar nggak kan itu? Kita apalagi mengawini bibinya sendiri. Ada Bible Keluaran 19:28 di situ bener. Yesus dikatakan mewik-wik keledai. Bukan itu ya. Nih sampai pantatnya lobangnya gede. Ini saya buka. Jadi kalau ternyata Yesus ini dikatakan di dalam Bible 19:28 ya kan? Itu ternyata ngentot keledai. Jadi kalau Yesus yang palsu ini memang kerjaannya aneh-anehan gitu loh. Si anjing-anjing ini kadang-kadang ya agak bingung nyari Yesus yang asli atau yang enggak gitu kan. Tunjukin nih, ini katanya Ka'bah itu kan tempat yang ini loh. Kenapa jadi ke Ka'bah kemana-mana anjing? Tapi kok bisa? Apa sih anjing? Ini nggak bisa diskusi dia. Mesum itu katanya di Ka'bah itu mesum. Udah si anjing. Jadi terbukti saya bahwa akun ini khusus memprotek ya penghujat yang naik, tidak merugikan yang punya Komal atau sahabat-sahabat debater yang lainnya. Kita tepuk tangan dulu. Buat kali ya Kang Dito. Hah? Buat kali ya? Kau tadi nggak percaya, ya udahlah, nggak usah kau DM nggak usah kau gitu. Buat kali loh, pengen kali aku kayak gitu. Aduh, udah lama aku nggak. Udah lama aku nggak gas-gas konten penghujat itu ya. Aduh. Oke, silakan Longor. Pokoknya yang menghujat naik biar digas. Apa mau nge-report? Mau nombak, mau nge-report? Silakan, mental. Enak ya, Pandi? Enak kali. Aduh, aku diulang-ulang. Oh, kenapa tuh? Kena tombak. Bukan kena tombak. Oh, kena dia. Oh, kena dia. Oh, ternyata bisa juga kena ya. Gagal Kang Dito, gagal. Gagal. Aduh.
Gagal ternyata kena tombak juga. Tidak ada yang berhasil memang. Kena terus. Diulang-ulang. Maksudnya diulang-ulang gimana? Wih, masih aman loh akunnya. Masih bisa naik loh. Wih. Hebat kali kan gitu ini ya. Hebat kali ya. Itu karena diulang-ulang berkali-kali. Tapi Oh, kalau gitu. agak jeda 10 menit atau 5 menit, aku nggak ngasih ketawa. Itulah ininya ya. Itulah pokoknya mah. Oke, ini Bang Lino mau ngapain ini naik lagi Bang Lino? Ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Bang Lino. Bang Lino. Woi. Apa orang ini? Jangan kaget kalian ya. Bercanda aku. Kenapa Bang Lino tadi naik nggak ngomong, kirim permintaan terus. Mau ngapain Bang? Ternyamar. Kaget nih. Bercanda woi. Hai. Itu Nora bingung itu Nora. Kan namanya kena pelanggaran kan nggak mungkin bisa naik lagi, langsung Biasanya kayak kena gitu. suspend. Hebat kali ya. Hai. Wah. Ayo buat para debater, silakan bagikan nomor WA saya, debater ya. Nanti enggak saya nggak pakai VPN. Seriously enggak. Iya, mau aku coba dong ah. Enak di Komal Bom aku baru gas dia. Tapi nggak akan ketemu. Ini aja aku tadi nyari Fandi nggak nemu, nggak ada. Jadi Pakai akun gini. ya akun saya ini khusus untuk akun di UK. Di UK. Jadi server Dapat nggak? Komal Bang Zuma dapat. Bang Zuma juga pakai kalau nggak salah. Jadi Bang Zuma sempat ngikutin saya yang nomor 1. Ini kan nomor 2 nih. Karena nomor 1 kemarin ada sih penangkalnya. Penangkalnya adalah AI ya. Kalau ada Komal, ada AI-nya jangan naik sana. Kedetek. Bahaya tuh. AI-nya ya. AI-nya. Iya. Oke. Itu Nora Ya, ini kayaknya anaknya yang buka mute-nya ini. Kita mute dulu aja dia. Ya langsung anjing selanjutnya. Tahu nggak? Aku naik ke tempatnya si Bro Evan. Ya kan pakai akun ini. Langsung aku bilang, loh, kenapa harus kamu sensor, ngomong membunuh aja kok sensor, takut. Bilang aja membunuh, tulisannya membunuh. Kamu mau ngerungkatin lah. Sekarang kalau memang di situ tulisannya membunuh, kenapa kamu takut? Katanya, mana ada. Terus aku bilang itu Matius 15 itu kan ada yang disebut anjing itu. Dia langsung lempar, aku langsung di-kick. Memang ya muslim ini luar biasa loh, sampai nemu bug begitu kan. Bang Zuma PSCP di mana? Aku coba cek di akun yang satunya. Aku mau kalau di tempatnya Bang Zuma aku biar tap sana yang anti rungkat satunya. Wih, udah 2 anti rungkatku nanti. Kemana dia? Kepental. Salah buka akun tadi, pakai handphone yang satu. Lanjut. Ya, sedikit dari saya Bang Dito ya. Iya. Ini selama saya tidak membuka Komal, mungkin saya mempelajari Islam gitu ya. Di Islam sendiri itu dikatakan gitu. Ini saya belajar dari Bang Dito juga ini mau menanyakan gitu kan, apakah itu benar atau tidak gitu.
yang guru saya ajarkan gini, ketika kita berbicara sama orang non muslim gitu kan, nah apakah itu benar? Contoh, kita tidak bisa berkata kasar. Jadi nampakkanlah Islam itu bahwa yang mengajarkan Islam itu kepadamu, Islam itu tidak pernah yang mengajarkan kasar, mengajarkan yang maaf kata, yang omongan yang kurang bagus gitu. Jadi seorang yang Islam benar itu dia mengikuti perkataan Rasulullah dan itu hadis dan santun dan bijak gitu. Apakah itu benar gitu? Iya, baik. Yang perlu difahami mungkin pengetahuan buat teman-teman yang kaget dengan debater ini, kenapa harus sampai mirroring ya. Kalau tidak ada datanya, kita tidak akan berani mengatakan hal yang seperti itu, gitu kan. Tapi ingat Rasulullah SAW memang mengatakan untuk kafir dhimmi. Apa kafir dhimmi? Orang-orang kafir yang tidak memerangi agama Allah. Itu wajib dilindungi. Bahkan Rasulullah SAW mengecam kepada para sahabat dan umat apabila ada umat Islam yang menganiaya, yang kemudian sampai membunuh orang kafir golongan dhimmi, maka Rasulullah SAW yang akan menghukumnya. Ini hadis sahih. Jadi kafir yang dimaksud dengan kafir itu ada 4 golongan. Itu yang harus difahami. Bagaimana orang kafir yang tidak memusuhi Islam, ya kita tidak boleh. Itu peringatan dari Rasulullah. Tapi kalau ada orang kafir mengatakan Nabi Muhammad SAW cabul, Nabi Muhammad kuldofil, ya umat mana yang sangat mencintai Rasulullah hanya berdiam diri, sementara kita memiliki counter attack tentang bagaimana keagamaan mereka itu sangat keji, ya kan? Jadi disinilah memang arti apologet Islam Indonesia bagi yang kami memiliki pengetahuan tentang menghujat balik, tetapi kita akan di internal memberikan penjelasannya. Contoh, bahwa Nabi Muhammad SAW dikatakan menikahi Sayyidah Aisyah umur 6 tahun. Apakah itu valid datanya? Bagaimana ilmu perawian di dalam hadis? Bagaimana matannya? Ternyata ada di situ disebut matruk. Ada satu riwayat yang orangnya sudah tua, sudah uzur, namanya Hashim, itu sudah tua, sehingga dia juga dikatakan sebagai perawi yang lemah, yang buruk hafalannya. Apakah kita bisa aminkan itu? Ternyata tidak. Ada hadis lain yang mengatakan pada saat perang Badar, Sayyidah Aisyah itu sudah mengikuti perang. Itu pun masih belum menikah dengan Rasulullah. Nah ini kan kalau di internal kita memberikan edukasi, ternyata itu adalah hujah atau subhat atau penghinaan yang memang hadis itu ada dan tetap ada sebagai apa? Di situ dikatakan sahih sebagai hujah untuk pemahaman kita orang Islam bahwa memang ada hadis dari perawi yang buruk hafalannya begitu. Nah, kalau orang-orang yang tidak menyerang Islam, apakah mereka akan bertanya seperti itu? Tidak. Orang yang bertanya seperti itu adalah orang yang menyerang Islam. Begitu. Apalagi kita mengkategorikan ada orang kafir harbi, menyerang dengan pasti. Kalau dalam dialektika lintas agama ini, gambarannya adalah orang-orang penghujat itu. Siapa? Saifuddin Ibrahim. Siapa lagi? Yang menghujat Allah. Siapa lagi? Hampir murtad. Si Fanan. Dia mengatakan Allah itu Tuhan agama kafir pagan Quraisy. Itu tidak benar. Dia berkedok saja sebagai umat muslim. Kan gitu.
Dia sering mengatakan saya Muslim dari Hong Kong, matanya suwe. Jadi orang-orang seperti itu sebenarnya gambarannya memang sangat sulit ya kita analisa. Cuman yang terpenting buat pengetahuan kita adalah kafir itu ada 4 golongan. Ada kafir yang tidak menyerang Islam, itu yang berhak kita lindungi. Maka negara kita Republik Indonesia itu tidak pernah itu. Dunia sosial kita, apakah ada satu kampung, katakanlah memang mayoritas Islam, ada 100 kakak, non muslimnya atau kafirnya itu ada 4 atau 5 keluarga. Apakah orang kafir atau orang non muslim itu akan dibantai di sana? Tidak. Jadi negara kita itu toleransi sudah berjalan, sosial bermasyarakat. Tapi di diskusi lintas agama, mereka itu muncul semua. Nah, itulah yang akhirnya kita membedakan kafir harbi dan kafir dhimmi. Kafir harbi, dia tidak akan berani menampakkan wajahnya. Kenapa? Tahu konsekuensinya. Saya tadi mengatakan kepada Evan, dia buka room, Bro Evan itu ya. Dia buka nampilin Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dia mendakwakan, menghujahkan bahwa Islam itu dalam Al-Quran mengajarkan pembunuhan kepada orang kafir. Saya naik. Bener nggak ini memang Islam diajarkan membunuh? Ya, saya bilang, iya untuk membunuh kamu. Kamu yang boleh dibunuh gitu ya. Kenapa? Karena ini Al-Quran, ranahnya kitab suci kami orang Islam, maknanya tidak seperti itu, tetapi kamu mengartikan seperti itu. Bagi kami yang mempelajari, kami apologet Islam Indonesia, mempelajari Bible, perkataan Yesus untuk di luar Bani Israel itu anjing. Jadi ada anjing yang menggonggong, gitu. Makan rempah-rempah dari meja tuannya itu yang kafir dhimmi. Ya udah, aku yakin dengan ajaran Yesus meskipun aku bukan Bani Israel, aku disebutkan anjing oleh Yesus. Itu aman. Nggak akan, karena nggak menyerang Islam, tapi ada anjing ya. Sebagai Islam rohani mendakwakan tentang misionaris, kamu harus masuk ke jaminan surga tayasa. Tapi dia Kepanjangan Kang Dito, gantian ngomong Kang Dito. Kepanjangan, poinnya aja langsung ya. Jadi kafir itu ada dua kategori. 4 golongan. Enggak. Gini. Kafir itu yang paling harus kita tahu itu kategorinya ada 2 yang harus kita tahu ya. Yang pertama kafir harbi dengan kafir zimmi. Kalau kayak Magen tadi itu kafir harbi. Itu harus diberantas tuh. Harus diketok kepalanya karena mereka itu kerjanya hanya menghujat Islam aja. Kalau kafir zimmi itu yang harus kita lindungi, kata baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Mereka itu kafir, tidak menyembah kepada Allah, tetapi mereka itu tidak merusak, tidak menghujat, tidak menghina, gitu. Ini Dito, Yoga, biarin aja dulu. Komalmu aman kok, insya Allah aman komalmu. Yang jadi masalah kan ini komal sekarang ini kita, kebanyakan komal kita ini rungkat-rungkat terus, tumbang-tumbang terus, kan gitu. Nah, ini lagi dicoba nih akunnya Kang Dito ini kan lagi pakai protek ya, pengamanan supaya tidak kena tombak. Tadi kena pembatasan, tapi masih bisa naik kembali. Ini hebatnya akun ini. Jadi kemanapun akun ini nggak akan tumbang nih, ku tengok. Semoga ya, Kang Dito ya, akunnya semoga aman. Jadi penanganan terhadap Kristen atau kafir penghujat itu berbeda dengan penanganan terhadap kafir yang tidak menghujat atau zimmi. Kafir harbi boleh kita gas. Kalau dia hina Nabi Muhammad, gas. Hina Islam, gas, jangan kita biarkan. Betul. Karena kalau kita diam, ketika agama kita dihujat atau dihina, sama aja kita ganti pakaian kita itu dengan kain kafan. Gitu kata, siapa namanya ini? Ya, siapa namanya? Meskipun itu dalil lanjut. Ini ya, dalil yang nggak sahih ya, doif. Itu doif. Halo Bang. Iya, kalau kafir-kafir kayak Atta ini kan kita Enggak, masuk ini masuk kategori tadi, kafir Bang. zimmi. Jadi dia tidak menghujat. Tadi saya Silakan Bang, silakan.
Iya, yang tadi Bang yang nanya tentang Tuhan Tuhan gitu Bang berubah wujud. Halo Bang. Halo. Iya bang. Iya, bang. iya, ngomong aja Bang. Silakan. Nah, tadi kan pertanyaan saya tuh kalau misalnya Tuhan berubah menjadi batu, apakah kita tetap menyembah batu itu, Bang? Itu. Bang, tadi udah dijawab. Anda sudah mendengarkan, ya kan? Allah itu mau jadi apapun itu bisa saja. Kan begitu poinnya tadi. Tetapi ibaratnya, analoginya, kalau manusia itu tidak masalah makan tai, apakah manusia itu akan makan tai? Kan itu. Di dalam Al-Quran, tadi sudah dijelaskan surah As-Surah, bunyi ayatnya ada laisa kamitslihi syai'. Kalau Tuhan sudah menjadi manusia, lah ini yang harus dikatakan sebagai paganisme. Pagan itu ajaran dewa-dewi, dewa itu menjelma menjadi manusia. Dan untuk pagan ini rata-rata dia itu anjing Bang. Karena nggak berarti. Itu Bang. Ya. Jadi saya rasa nggak tahu ini cara berpikirnya tadi sudah dijawab, naik lagi mengatakan Allah Ya, itu. Atta. Iya silakan. Bentar. Bang Atta, tadi kenapa kau turun dulu bang? Enggak, tadi saya apa namanya itu ya? Terblokir ya. Atau kau buka Google kan? Buka Google ngapain, Bang? Oh. Ini lanjut. Nah, tadi pertanyaan saya belum kena loh, Kang Dito. Tadi seandainya kita berkata seandainya Allah menjadi batu, apakah batunya tetap kita sembah itu loh, Kang Dito? Ya, dasaran kenapa Allah itu tidak bisa tidak berkenan menjadi batu, menjadi manusia, menjadi malaikat? Karena Allah itu wujud. Sebenarnya sih kalau mau menggiring, ya memang kemampuan berpikir manusia ini terbatas. Gimana ya? Kalau dikatakan Allah itu menghendaki mau menjadi apapun, itu tidak mungkin dirinya sendiri. Allah itu wujud bukan berarti tidak ada. Wujud itu dalam artian bahasa Arab adalah ada. Analogi tadi sudah dikatakan. Kalau Allah itu bisa menjadi apapun, bisa. Tetapi dia sudah mengatakan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk apapun, tidak serupa. Terus kita berandai-andai kalau Tuhan itu menjadi batu, apakah batunya kita sembah? Nah, ini kutipan secara akademis pun tidak nyambung, doesn't make sense. Justru pertanyaan kamu akan ditertawakan orang, mohon maaf ya, gitu loh. Tapi kalau korelasinya kamu mau menyamakan bahwa Tuhan di dalam kekristenan yang menjadi manusia berdasarkan Filipi 2 nomor 6 nomor 7 yang dikatakan oleh Paulus, kebenaran atau tidaknya, kamu perlu tahu siapa Paulus. Kalau saya bisa menunjukkan Paulus itu juga Kristus, apa nggak makin puyeng nanti kamu? Jadi sesuatu yang pasti dalam keagamaan itu supaya kita tidak menjadi bodoh. Ya, Allah itu laisa kamitslihi syai'. Itu Allah mengatakan dalam kalamnya yaitu Al-Quran, Allah ini tidak serupa dengan makhluk. Makhluk itu siapa aja? Manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, setan, jin. Tidak sama. Lalu apa yang kita mau deskripsikan bahwa Tuhan ini kalau sudah mengatakan tidak seperti kita, seperti makhluk. Jangankan seperti kita manusia. Hewan saja nggak mungkin, karena ada hewan yang tadi saya katakan anjing itu ya. Anjing itu kan sudah nggak bagus lah. Bahkan ada suka yang makan anjing kan gitu. Apalagi babi. Nggak mungkin lah kalau Allah itu, Tuhan itu bisa menjadi apapun, dia akan berubah menjadi babi. Dia berubah menjadi monyet. Nggak mungkin. Karena dia sudah mengatakan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluknya. Babi makhluk nggak? Makhluk. Anjing makhluk nggak? Makhluk. Kan begitu. Jadi Atta, kalau dalam berdiskusi kamu ingin belajar tentang Islam,
Jawaban tadi itu sesuai dengan Islam, yaitu kaidah bagaimana Al-Quran yang menjelaskan. Terus apakah memang Allah itu eksis? Mengatakan di dalam Al-Quran surat Toha ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim, innani anallahu la ilaha illa ana. Artinya apa? Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Jelas. Apalagi tentang kekuasaannya. Wah, ini ada Ustaz Talib. Ya udahlah, ada guru saya, biar guru saya. Assalamualaikum Ustaz Talib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum, siap. Aku cuma tadi sempat dengar ada pertanyaan perandai-andaian. Di dalam Islam itu ada hukum yang sudah diatur. Mungkin Kang Dito hanya menggunakan metode penyampaian. Namun saya cuma bisa akan mempersingkat jawabannya gitu. Dek Yoga, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Bang Ustaz. Suaraku jelas ya? Ya, jelas. Oh iya, lanjut. Atau saya bicara ini gimana? Enggak, saya enggak lama juga sudah. Gini ya udah, saya sampaikan aja ya. Tadi sudah disampaikan dalilnya. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Yang namanya batu itu makhluk. Lalu Anda tanyakan bisa menjadi batu. Lah, masa Tuhan Sang Pencipta menjadi ciptaan? Mustahil. Mendobrak kemahaannya, menghilangkan kemahaannya. Hilang kemahaan dalam diri Tuhan itu mustahil. Walaupun 1 detik. Tuhan ngurus alam semesta aja nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur, nggak pernah lelah. Kok malah suruh jadi makhluk yang tidak bisa bergerak, kan gitu. Tuhan Sang Pencipta suruh dijadikan ciptaan, itu mustahil bagi Tuhan. Begitu cara pemahamannya. Jangan dipaksakan berandai-andai ngarang sesuatu seperti Anda mengatakan, tolong gambarkan saya segitiga yang bulat. Ya susah gitu loh. Karena segitiga itu berbeda dengan bulat. Ya, jadi sesuatu yang dipaksakan pencarian akal itu dipaksakan ke dalam Tuhan. Tuhan ada prinsip yang tidak bisa dilanggar. Ya sudah seperti itu. Yang namanya bisa menjadi makhluk itu Oke Pak Ustadz, saya izin nanggapi ya Pak Ustadz. Ya, silakan Bang. Kan gini Pak Ustadz, saya nggak menyuruh Allah atau Tuhan untuk menjadi apapun, gitu kan? Kan saya cuma mencoba menguji gitu logikanya. Kan katanya Tuhan bisa jadi apapun gitu. Dan keinginan Tuhan kan tidak ada batasannya. Oh Tuhan nggak boleh ini, nggak boleh ingin ini, nggak boleh ingin itu gitu kan. Nah, jadi saya pakai kata seandainya gitu Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz nanyakan itu ke Kristen pun mereka pasti akan jawab juga, bisa juga dijawab, nggak salah pertanyaannya. Nah, ini kan saya tanyakan pertanyaannya, seandainya Tuhan menjadi batu, seandainya gitu, bukan saya menyuruh gitu, kita uji logikanya aja gitu. Seandainya Tuhan menjadi batu, apakah batunya juga disembah? Kan simpel tuh Pak Ustadz pertanyaannya. Saya nggak memaksakan apapun sebenarnya. enggak, itu kan pertanyaan saya bilang juga. Nah, karena pertanyaan itu perandaian, maka saya mengakui perandaian pun saya nggak masuk di dalam diri saya. Bagaimana saya mau jawab apakah mau disembah? Tempatku mati lampu, WiFi putus ini. Oi, suaraku jelas nggak? Aman Ustaz. Jelas Pak Ustaz. Aman ya? Aduh, Aman. Alhamdulillah berarti jaringan masih aman. Sorry, inilah mendadak mati ini. Jadi perandaian itu suatu yang dipaksakan. Buat saya, perandaian aja nggak masuk. Gitu loh. Kan tadi sudah dikatakan ada satu konsep yang sudah dibahas. Tuhan itu wajib maha kuasa. Diimani. Kenapa? Karena dia mengatur alam semesta. Tuhan bisa berbuat sesuatu dengan kehendaknya. Bukan Tuhan berubah menjadi sesuatu. Kalau Tuhan dengan perbuatannya melakukan sesuatu, itu bisa sekehendak Tuhan namanya. Bisa lakukan sesuatu atau meninggalkannya.
sesuai dengan kehendaknya yang tidak bisa mengatur keputusan Tuhan. Tapi kalau Tuhan berubah menjadi sesuatu yang itu adalah makhluknya, maka dikatakan itu mustahil. Mau jadi apa? Yang ada di benak apa Anda inginkan, itu mustahil. Kenapa saya katakan mustahil? Karena pasti yang ada di benak Anda itu makhluk atau ciptaannya. Pasti makhluk kok. Mau dibilang apapun. Makanya kayak contoh ya. Contoh, saya kasih contoh. Di dalam keyakinan Anda, sebenarnya ada kalimat, ini dalam keyakinan Anda dalam perspektif Islam itu berbeda. Anda kan mengatakan Yohanes 1:14, Tuhan itu telah, firman itu telah menjadi manusia. Nah, sementara diyakini itu sebagai esensi Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Itu kan dalam pemahaman Kristen. Di dalam Islam, kalimat seperti itu bisa dipahaminya dengan firman Tuhan itu. Jadi Tuhan berfirman sesuai dengan kehendaknya jadi manusia. Sebagaimana Tuhan berfirman jadilah cakrawala. Cuman dalam imannya Kristen ternyata Tuhan itu, yang firman itu yang adalah Tuhan atau Theos menjadi manusia. Nah, hal seperti ini sebenarnya kan bertentangan dengan Kejadian. Karena dalam kitab Kejadian, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dengan berfirman, maka apa yang dikehendakinya jadi. Kan gitu. Tapi kalau Anda imani Tuhan, firman yang adalah Theos, yang menjadi manusia, maka padanannya berdasarkan kitab Anda juga, Theos telah turun ke bumi dalam rupa manusia, memang pelajaran yang sudah ada di dalam pelajaran dewa-dewa Yunani, di mana tertulis Kisah Para Apostolos 14 nomor 11. Jadi pemahaman Theos yang berubah menjadi makhluk itu pemahaman pagan Yunani. Gitu. Oh, halo. Iya. Iya. Halo. Ya Ustadz, lanjut. Aku pikir putus, hilang. Enggak, Itu tadi siapa yang bertanya seperti itu ya? Yang namanya Tuhan sudah berfirman, Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan hakikatnya itu nggak pernah berubah. Yang namanya berubah itu pasti makhluk. Makanya di dalam Islam itu ada penjelasannya, al-alam mutagoyir. Yang namanya makhluk itu memiliki sifat perubahan. Manusia memiliki sifat perubahan. Bayi, tumbuh, dewasa, tua, meninggal. Contohnya siapa? Yesus. Yesus bayi, tumbuh, dewasa, meninggal. Apalagi? Semesta Meninggal ini juga mengalami perubahan. Hah? Kamu jangan longor. Meninggal tapi Loh, kok bangkit. jadi longor? Iya, kamu jangan ngomong meninggalnya, tapi dia bangkit dari antara orang mati. Oi, apa ini? Kenapa Wan? Masa bahasanya kayak anjing Pak? Ini hotel ini. Tahu lah itu. Yesus ngomong. Yesus yang ngomong kalian itu anjing. Ngeri kali bahasa kasihnya ya. Lanjut Ustaz. Orang ngomongin Yesus tumbuh, dewasa, mati. Apa yang salah? Itu kan ngomongin manusia. Pak Ustadz, izin. Manusia, alam yang mengalami perubahan sebagai makhluk. Mau dia bangkit kek, mau dia tidur kek. Kalau ngomongin bangkit emang cuma Yesus. Lazarus juga mati berapa hari dia udah bangkit. Gimana sih? Izin nanggapi apa Ya. Ustadz, yang tadi? Ya, silakan. Oke Pak Ustadz, Nggak saya usah lah pakai emosi. nggak ada Pak, saya cuma nanya Pak Ustadz. Bukan, tadi saya nggak tetangga akan sebelah coba, orang Pak. Burundi itu. Iya. Saya nggak akan coba pakai seandainya, ibarat dan lain-lain lah Pak Ustadz. Saya nanya gini aja deh Pak Ustadz. Tuhan atau Allah boleh nggak punya keinginan untuk menjadi batu gitu aja Pak Ustadz? Paket.
Enggak, enggak ada bang. Kalau menciptakan batu itu ada faktanya. Kalau Tuhan ingin berubah menjadi makhluk itu enggak ada faktanya. Justru melawan akal sehat. Batu itu makhluk. Batu itu nanti nggak bisa ngapa-ngapain. Batu, coba ada contoh orang kepercayaan dinamisme ketika dia menyembah suatu benda, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi jangan paksakan Tuhan itu diibaratkan, diandaikan menjadi makhluk. Tuhan itu memiliki kehendak. Anda tadi keinginan. Al-Quran yang menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi Tuhan ketika menghendaki sesuatu cukup berkata, memiliki sifat kuasa dan kehendaknya seperti itu. Tolong dipahami ya. Jadi jawabannya apa Pak Ustadz? Boleh berarti atau enggak Pak Ustadz? Kok bingung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaan dia dari tadi bingung Pak Ustadz. Sumpah Pak Ustadz. Mustahil Tuhan menjadi batu. Saya nggak tanya kemungkinannya Pak Ustadz. Mustahil. Saya tanya, boleh nggak Tuhan punya keinginan untuk, gini aja deh, nggak usah dari batu deh Pak Ustadz. Boleh nggak Tuhan atau Allah punya keinginan untuk menjadi makhluk? Gitu aja deh Pak Ustadz, nggak usah jadi batu lah. Kan udah saya jawab. Nggak boleh. Lah iya, Tuhan itu kalau punya kehendak itu berbuat sesuatu itu bukan Tuhannya yang berubah. Contoh nih, Tuhan ingin Nggak boleh, menciptakan bukan, Pak batu. Ustadz. Berarti nggak boleh ya? Mungkin, iya, mustahil. Apalagi berkaitan dengan keinginan. Yang bisa itu Tuhan itu punya kehendak menciptakan sesuatu. Bukan Tuhan berubah menjadi sesuatu, bukan. Tuhan itu tidak pernah berubah. Hakikat Tuhan tidak pernah berubah. Iya bang, saya udah bilang mustahil. Udah bilang mustahil itu lebih dari kata nggak boleh. Berarti keinginan Allah terbatas ya, ya Pak Ustadz? Ya karena kalau dia berubah mustahil jadinya. Dia nggak jadi Tuhan. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Saya tahu dia kalau berubah jadi batu nggak akan jadi Tuhan. Itu saya tahu Pak Ustadz. Iya, berarti keinginannya terbatas kan? Bukan, justru karena dia maha kuasa. Karena ketika jadi batu tidak jadi maha kuasa. Saya kasih contoh ya, biar logikanya terbuka ya. Jangankan jadi batu, jadi manusia aja mustahil. Contoh nih, contoh. Anda sebagai Kristen, enggak, dengerin, biar logikanya terbuka. Anda sebagai Kristen mengimani Tuhan menjadi manusia, betul? Betul? Iya. Nah, ketika dia menjadi manusia, maha kuasa enggak? Enggak ada, enggak mungkin. Pakai popok aja enggak bisa, saya yakin. Pipis aja dicebokin. Boro-boro ngatur alam semesta. Yang nggak maha kuasa kan kedagingannya. Lagian kan kok jadi emang daging nggak ada roh? Emang daging nggak ada roh? Tuh. Jadi logika akal sehat Anda artinya akhirnya dibela dengan sesuatu yang tidak nalar. Nggak usah jadi batu deh. Jadi manusia yang bisa bergerak mustahil. Coba gini. Ketika Tuhan berfirman, keinginan dia untuk menjadi makhluk. Karena nggak ada ya? Tuhan berkeinginan jadi makhluk itu nggak ada. Boleh kenapa kita memaksakan kehendak Tuhan yang tidak ada ingin menjadi makhluk itu? Kenapa dipaksakan? Contoh ya, saya kasih contoh nih, biar logika akal sehat Anda juga terbuka. Kan ada bunyi ayat. Belum ada faktanya Tuhan menjadi batu. Yang jadi manusia faktanya Pak Ustaz. Loh, yang saya tanya Bang, sesuai dengan keimanan Anda. Iya, nggak ada. Lo mau sampai mati 30 kali ya juga nggak akan ada. Ya sudah. Gak ada, berarti keinginannya terbatas. Kan dibatasi dengan kemahakuasaannya.